Seperti yang sudah kalian lihat di media sosial resmi sekolah ini, bahwa special class kembali dibuka. Kau bodoh atau memang tidak bisa berpikir? Saya sengaja memanfaatkan kelas itu. Orang-orang yang bukan target saya akan dikeluarkan, atau yang mereka tahu tereliminasi. Dengan begitu, mereka tidak akan curiga. Mereka akan berpikir kalau kelas itu benar-benar dipakai untuk kegiatan seleksi. Setelah itu, hanya sisa target-target saya di sana. Barulah kita jalankan rencana selanjutnya. Berarti peserta-peserta SC yang dipilih Bu Leona itu target dia. Enggak semua. Tujuan dari dibukanya kembali kelas ini oleh Ibu Leona agar proses seleksi bisa dilakukan dengan lebih fokus dan lebih terarah. Kami memutuskan pemenangnya adalah tim Champions dengan skor 93. Apa? Gimana bisa? Iya, jujur aja. Pembicara pertama dan ketiga dari tim Champions tadi bahkan tidak menyampaikan argumennya dengan jelas. Ini adalah kegiatan seleksi resmi dan sikap kalian sedang kami nilai juga. Besok pas ujian kita sengaja jawab soal asal-asalan. Peserta yang dikeluarkan dari seleksi hari ini adalah Raisa Norella, Reina Angelin, Ciara Silvet. Gue masih gak terima ya skor gue dikurangi cuma gara-gara berantem sama mereka. Rumah yang di depan itu rumah siapa ya? Mereka tinggal bertiga sama anak perempuannya. Raisa Norella. Udah, Ra. Enak gue dengernya. Gak habis pikir sama kelakuan tuh Capsek. Gue masih bingung deh. Jadi, Raisa ditargetin karena dia anak dari sahabat kakaknya Bu Leona. Maksudnya, mamanya Raisa ngebunuh kakaknya Bu Leona? Kayaknya iya. Di situ ada rencana terkait kantor nggak? Oh iya. Aduh, ayah gue kemana? Nggak ada, Kak. Buku ini kayaknya khusus rencana Bu Leona di SC. Nggak ada nyebut-nyebut Pak Haizar atau Pak Rafael. Tenang, Lan. Gue yakin banget ayah lo nggak kenapa-kenapa. Lo juga harus yakin, oke? Vela, tunggu. Lo siapa? Gua temannya Alana. Alana. Sekarang dia di mana? Mereka ke tempat penyekapan itu. Tunggu. Lo siapa sih? Kok lo bisa tahu lokasi itu? Buat sekarang itu nggak penting. Nanti aja. Intinya mereka udah tahu lokasi itu dari barang-barang yang lo kasih. Yaudah, lo kesini mau bebasin si Sana dari sini kan? Iya, bantu gue ya. Ayo. Raka, Ngapain? kita mau nanya. HP kalian bertiga ada nggak? Ada. Kenapa emang? HP kita bertiga nggak ada. Anet juga ngilang. Terus? Kita berkesimpulan kalau Anet pergi bawa HP kita. Biar kita nggak bisa hubungin siapa-siapa. Tunggu. Maksudnya? SC ini? Iya, ini sama kayak SC dulu. Mereka nggak ada. Mereka kemana?
Apa-apaan anjir? Terus kita harus gimana? Harus gimana? Ya kita harus kabur dari sini lah. Kalian siapa? Aku Vela. Aku bakal bantu kalian keluar dari sini. Ayo. Vela. Oh, Kak Vela mantan SC juga kan? Yang seangkatan sama Kak Alana. Iya bener. Terkenal juga gue. Kalau yang di sebelahnya siapa, Kak? Hai, guys. Oke Kak, kita beres-beres barang sebentar ya. 5 menit. Tungguin ya Kak. Ayo guys. Iya. Kalian bertiga juga. Kalau mau menggantol nanti aja guys. Siapa sih? Syukurlah gue masih sempat selamatin mereka. Emang siapa nama lo? Alzen. Terus lo ngapain kesini sih? Kenapa lo gak ikut Alana aja? Alana khawatir sama lo. Takut lo kenapa-napa pas sendirian. Gue bisa kok. Astaga, gue boleh minjem HP lo bentar gak? Mau chat Alana, sumpah gue baru ingat. Tapi gue nggak punya nomornya. IG punya kan? DM aja, gue tahu username-nya kok. Nih, makasih. Kenapa kayak pesan terakhir gini dah? Lebih banget. Ya, lu cowok gak ngerti, gak usah komen. Dasar cewek. Seriusan? Bener ini? Serem banget gila. Iya bener ini kok. Yaudah turun. Ih, maju dikit lah anjir. Masa parkir mobilnya di sini? Ntar hilang. Yaelah, siapa juga yang mau ngambil? Kagak ada manusia di sini selain kita. Ya tetap aja kita minjem mobil si Naya. Ya harus bertanggung jawab lah. Kalau sampai hilang, lo ganti pakai tiket tour Olivia juga nggak cukup. Bener lagi. Iya. Anjir, itu rahasia cok. Jangan kekurangan kita. Walangan. Turun aja, ikutin jalan ini. Nanti bakal sampai keluar kok. Emang lumayan jauh tapi. Makasih banyak Kak. Hati-hati Makasih ya, banyak ya Kak. Kak. Makasih banyak ya Kak Vela. Iya, sama-sama. Hati-hati. Gue capek banget. Dari rumah ke sini, lari-lari. Lo kalau mau duluan gak apa-apa, jagain mereka. Mereka udah gede, ngapain dijagain? Lah, kalau gitu gue lebih udah gede. Lu jangan bikin gue dengan teman lo. Apa? Naik. Kenapa berhenti? Lo nggak denger ada suara mobil dari arah depan? Iya juga. Ya udah, kita ngumpet di situ aja dulu. Ih, gak mau. Lo mau ketahuan? Enggak.
Ya udah gece. Anjir, sampai ketemu banget. Ini tuh tempat kepala sekolah dulu ya, yang ngebakar anak-anak SC. Ralin, gue takut banget. Ayo pergi. Iya sebentar. Ngomong-ngomong, Kak Vela sama Kak Ganteng itu kemana ya? Mereka baik-baik aja kah? Lagian sih lo main ngajak lari aja, bukannya bareng-bareng sama mereka. Padahal ya, Kak Vela udah effort banget nyamperin kita ke sini. Ya sorry woy, gue kan pengen cepet-cepet keluar. Jangan gitulah, nanti gue merasa bersalah. Coba deh lo intip. Mobil itu dijawab apa belum? Kayak ada suara orang berantem. Kenapa? Ada apa? I can smell the fear on you. Truth leak out like cheap perfume. Should've kept your story clean. Now doom follows you like I do. Room to room. Yeah, I can smell the fear on you. Ray, Rena lo di mana? No blade in my hand, but you still flinch. Every step I Yeah. take makes your pride pinch. I ain't need revenge, just time in a mirror. Now look at you shaking, sniffing that fear. I can smell the fear on you. Truth leak out like cheap perfume. Should've kept your story clean. Now doom follows you like I do. Room to room. Gak ada siapa-siapa di sini. Terus ini tempat apaan dong? Masa iya salah? Apa itu? Requestan DM. Gak tahu siapa ini. Cek kak, takutnya penting. Loh, ini Vela. Kayaknya akunnya si Alzen deh. Iya, apaan sih kata-katanya kok gitu? Udah ayo, kita mau coba ke tempat ini. Apa mau cek sekali lagi? Aku tadi udah sampai atas, sampai ke balkon-balkon juga, Kak. Iya, emang gak ada siapa-siapa. Ya udah, ayo deh. Gue di mana lagi sekarang? Lepasin gua.
kepala gue sakit. Tolong. Tolong. Lepasin gua. Yara, kenapa nih malam-malam ngechat? Oh iya, siapa ya? Hah? Oh, ya udah. Gimana kalau kita ngobrol di dalam aja? Ayo, silakan masuk. Mama ngobrol sama siapa itu? Oke, gak kalah seremnya. Tapi kelihatannya tempatnya lebih kecil gak sih, Rin? Gak kayak yang tadi. Iya juga. Tapi serem anjir. Biasa aja. Tuhan bersama anak-anak SC. Kecuali Anet. Iya, petatang-petatang banget gue liat-liat. Biarin. Mantan anak SC termasuk kan? Masuk. Amin. Ayo. I can smell the trail on you. Truth leak out like cheap perfume. Should've kept your story clean. Now doom follows you like I do. Room to room. Reina? Yara, Awas. Welcome. Sampai juga kalian di sini. Keren. Gue akui kalian tuh pinter sih. Cuma sayangnya lemot. Gak usah banyak ngomong lo. lepasin Reina. Dia gak salah apa-apa. Kalau kamu mau balas dendam, ke aku aja. Ini salah aku karena dulu gak bisa jaga Helen di SC. Tenang aja kak. Gue adil kok gak pilih-pilih. Semuanya kebagian. Termasuk lo dan lo. Sebentar. Besti lo satu lagi mana, Ra? Kurang satu nih. Raisa gak salah apa-apa. Klarin, lo jaga Yara di sini. Gue mau cari kunci buat bebasin Reina. Hati-hati Lan. Sialan lo. Lepasin gue. Lepasin Reina sekarang. Di mana sih? Udah gak ada ruangan apa-apa lagi. Tempat ini kecil, harusnya gampang ditemuin. Kecuali Kalian mau bebasin dia? Hah, langkahin mayat gue dulu. jangan gue mohon jangan.
sumpah kok. Anjir, guys, tadi gue susah di sini. Gue mana kuat liat beginian. Bener kata Vela. Tadi aku udah cari ke semua tempat. Gak ada kunci itu. Pasti ada di dia. Ra! Ayo Ray, lo harus bantu mereka. Udah Net, mending kamu nyerah aja sekarang. Apa lo bilang? Nyerah? Ray! Lo pasti bisa lepas tali itu. Habis itu lo langsung keluar. Ayo Ray! Gue gak akan pernah nyerah, Kalana. Reina, sialan. Anjir, beneran gak nyerah lagi. Lan, lo gak apa-apa? Gak apa-apa, gak apa-apa. Lo pikir setelah ini lo bisa bebas, ah? Ray, lawan. Lo pasti bisa. Bagus, kunci Ray. Enggak. Ray, awas. Ra! Kak, gak apa-apa, gak apa-apa. Yara. Yara, coba kamu bertahan. Ra, tahan sebentar ya, Ra. Ra, tahan sakit dikit ya. Kalana mau ngapain? Aku tutup pakai sweater aku, biar darahnya gak keluar terus. Makasih, Kak.
Polisi. Ada yang manggil polisi. Raisa. Gue minta tolong dia tadi. Yara, Yara lo kenapa? Tolong panggil ambulans sekarang ya, Sa. Iya, iya. Tahan sebentar lagi, Yara. Sakit banget, Kak. Ada apa ya? Leona Amanda, kami harus membawa Anda ke kantor atas dugaan pembunuhan terhadap Lea Octavia. Kalian bercanda. Kalian harusnya tangkap Eva. Lea meninggal di kafenya. Kami sudah lihat rekaman CCTV. Anda memasukkan sesuatu ke gelas Lea sebelum dia berangkat. Tapi jelas-jelas dia sehat-sehat aja sampai ke kafe Eva. Dan dia meninggal setelah minum minuman di kafenya. Itu karena racunnya tidak langsung bereaksi. Anda bisa jelaskan semuanya di kantor. Untuk sekarang, Anda kami amankan. Siapa yang laporin saya? Saya. Kakak ipar Anda. Ikut kami sekarang. Saya nggak salah. Tenang ya. Terus ini apa? Kenapa sampai ada tim ini? Saya bukan orang gila. Kalian yang gila. Kami cuma mau pastiin kondisi Anda stabil. Tolong ikut kami dengan tenang ya. Jangan sentuh saya. Saya nggak butuh kalian. Masuk. Gue aja yang bawa mobilnya. Mah, Raisa ikut ke Alana aja ya. Mau temenin Reina juga. Boleh, boleh. Berdoa aja, Rin. Semoga luka Yara gak parah. Dia pasti baik-baik aja. Lo pasti trauma banget ya. Sa, maafin gue ya. Maaf tadi pagi gue marah-marah gak jelas ke lo. Gak apa-apa, Rey. Gue ngerti juga kok. Raisa, kalau boleh tahu, kamu bisa kesini karena disuruh Yara bawa polisi. Iya, Kak. Tadi... Berarti Leona sendiri yang ngeracunin Lea. Iya benar, saya baru sempat dapetin rekaman CCTV rumah lama itu. Tapi syukur masih bisa walau terlambat. Iya, lebih baik terlambat daripada nggak terungkap sama sekali. Jujur saya udah takut banget kalau semua bukti mengarah ke saya. Padahal saya sama sekali nggak ngelakuin itu. Bu Leona yang ngeracunin Tante Lea. Bu Leona yang dimaksud itu... Bu Leona kepala sekolah. Iya, Semuanya jelas. Jadi itu alasan Bu Leona nargetin Raisa. Nargetin? Nanti Raisa jelasin. Sekarang kita ke kantor polisi ya, Ma. Pa, Om, Yara minta tolong. Oke, ayo. Sebentar, Raisa ganti baju dulu. kalian ikut polisi ini ke tempat itu. Saya dan polisi lain ke rumah Leona. Oke, Berarti si Leona sialan itu udah ditangkep kan? Pasti, Kak. Tapi gimana sama ayah?
Kenapa diam-diaman aja dah? Lama banget sih lo beli makanan doang. Ya ini pagi buta, masih pada tutup. Gue aja nemu nih warung makanan jauh banget. Lagian kenapa diam-diaman doang dah? Sebenarnya saling kenal gak sih? Ih, gue agak malu. Sama Reina. Hah? Kenapa sih? Ih, kan gue yang bunuh bokapnya, Cok. Sampai ngebully si Sylvie. Gak lucu anjing. Lucu lah. Jadi awkward gimana gitu ya. Diam Klarin. Kak Alana, Kak Klarin. Makasih banyak ya udah datang nolongin aku. Kalau kalian gak datang, gak tahu lagi deh. Maaf aku ngerepotin kalian. Maafin aku juga Kak Klarin. Yara jadi begini gara-gara aku. Enggak, bukan salah kamu kok. Kamu kan juga korban. Makasih Kak Alana udah nyelamatin aku. Kalau nggak ada kakak, aku udah ketiban tuh. Gak masalah, Rey. Dok, gimana adek saya? Kita udah bisa jenguk belum? Pasien Ciara baik-baik saja. Luka di kakinya tidak terlalu serius. Mungkin 2 atau 3 hari lagi sudah boleh pulang. Tapi Ciara masih perlu menggunakan kursi roda selama masa pemulihan kakinya. Alhamdulillah, siap dok. Terima kasih banyak. Sama-sama. Silakan kalau mau jenguk, saya permisi dulu. Iya dok, mari. Lo nggak tahu seberapa khawatirnya gue. Gue takut banget lo mati. Rin, tenangin diri lo. Ra, lo masih inget gue kan? Lo gak lupa kan sama gue? Apa sih kalian? Yang sakit tuh kaki gue, bukan kepala atau ingatan gue. Ya siapa tahu berpengaruh. Enggak lah, orang dari sana sampai kesini aja gue sadar, gak pingsan. Ra, makasih banyak ya udah nolongin gue. Gara-gara gue lo jadi gini. Gak apa-apa, Rey. Gue baik-baik aja kok. Lagian lo juga korban. Udah, semuanya tenang aja. Bu Leona udah diamanin polisi. Anet. Anet udah nggak ada. Iya, semuanya udah selesai. Belum. Kak Alana. Kelihatan banget dari mata kakak. Kak Alana masih sedih. Pasti karena... 그래서 어쩌면 내가 이 세상의 밝은 빛이라도 될까봐 아프면 Iya. 그날 내딛고서라도 짧게 빛을 내볼까봐 포기할 수가 없어 하루도 널 편히 잠들 수가 없던 Ayah kemana aja? Aku khawatir banget sama ayah. Ayah sama sekali gak bisa dihubungi. Aku bener-bener bingung harus gimana. Ayah gak tahu seberapa stres aku mikirin ayah yang gak ada kabar. Sekarang aku udah kemana-mana, tapi aku tetap berusaha tenang. Aku berusaha harus hati-hati, ayah masih baik-baik aja. Maafin ayah, nak. Ayah baik-baik aja kok. Justru ayah yang cemas kamu kenapa-kenapa. Dan ayah gak bisa jagain kamu. HP ayah rusak total, jadi gak bisa ngabarin kamu. Ayah juga gak hafal nomor telepon kamu. Jadi sebenarnya ayah kemana? Ayah bikin aku sama orang-orang kantor panik. Ayah pergi karena ada meeting klien. Tapi itu cuma beberapa hari, gak sampai seminggu. Pas ayah lagi di jalan pulang, ada 2 orang asing yang menghadang mobil ayah.
Apa mau mereka? Beres. Ayah sempat disekap semalaman, tapi ada orang yang selamatin ayah. Dia bekerja di kantor klien ayah di sana. Ternyata dia ngeliat kejadian pas ayah dibawa sama 2 orang asing itu. Tapi karena dia perempuan, gak mungkin dia bisa nolongin ayah pas itu. Jadi Pak Rafael dibawa ke sini. Sialan, apa coba tujuan mereka? Saya harus nolongin dia, tapi saya nggak berani sendiri. Pak, Laras? tadi saya lihat Bapak dibawa sama 2 orang, dan saya ikutin sampai ke tempat ini. Tadi saya mau nolongin, tapi saya sendiri juga takut. Jadi saya pulang dulu manggil suami saya. Syukurlah Bapak masih di sini. Makasih banyak. Kita langsung ke rumah sakit aja, biar Pak Rafael dirawat sementara di sana. Iya. Ayah dirawat di rumah sakit beberapa hari, dan semalam ayah udah dibolehin pulang. Maafin ayah udah bikin kamu khawatir. Maafin ayah gak bisa jagain kamu. Tante Laras, aku mau berterima kasih sama dia. Oh iya. Laras itu ternyata... Laras itu ibu kandung Vela. Ibu kandung Vela. Iya. Dan dia ada di sini. Di ruangan sebelah. Ngapain? Tante Laras sakit. Bangun sayang, aku di sini. Kamu gak boleh ninggalin Mama nak. Bella bangun. Enggak. Karin. Bangun Bella. Ras. Tadi ada orang yang ngasih ini ke aku. Katanya dia temannya Vela. Dan dia orang yang terakhir sama Vela di tempat kejadian itu. Kamu yang kuat, Ras. Sabar. Lan. Vela. Lo kenapa bisa kayak gini?
Sebenarnya semalam kalian berdua kenapa? Jawab! Apa-apaan ini? Ini mobil ayah gue. Sialan. Dia pasti udah curiga kalau gue kabur ke sini. Gimana dong? Lu diam aja di sini. Wah, jadi kamu diam-diam berkhianat. Berani juga. Gak usah banyak omong. Apa mau Anda? Jemput anak saya dong. Vela, ikut ayah. Enggak. Dia nggak mau. Sebaiknya Anda pergi selamatin Anet. Itu pun kalau Iblis itu masih hidup. Vela, ikut ayah sekarang. Kamu yang memulai. Kamu yang akan saya akhiri. Lari, Vel. Enggak. Jangan ya. Sialan, polisi. Ma. Vela. Astaga. Ya ampun, Kara, gue gak bisa lihat beginian. Rak, telepon ambulans sekarang. Maaf. Ini salah gue. Kalau aja waktu itu gue langsung sadar Vela yang ngasih tunjuk-tunjuk itu, gue pasti masih bisa jagain dia dari ayahnya. Dan masalahnya langsung selesai. Gue bodoh banget sih, gue bodoh. Selesai. Semuanya selesai. Masalah special class dan penculikan ini akhirnya berakhir. Berita tentang kejadian ini makin meluas. Masyarakat mulai tahu semuanya. Kamu pindah ke sekolah aku aja. Dua kali kejadian, dan kali ini Celestial High School resmi ditutup. Sebagian besar orang tua udah kehilangan kepercayaannya. Mereka milih buat mindahin anak-anaknya ke sekolah lain, satu persatu. Sampai akhirnya sekolah itu perlahan bangkrut.
Gue nggak tahu kalian mau dengar kabar Bu Leona atau enggak. Tapi sekarang dia ada di penjara khusus untuk orang yang punya gangguan jiwa. Ternyata Bu Leona emang punya gangguan di jiwanya. Cuma waktu itu belum separah sekarang. Entah semua tindakannya itu dia lakukan dengan sadar atau cuma hasil dari pikirannya yang udah mulai retak. Tapi semoga di tempat itu dia akhirnya bisa diam setelah semua kekacauan yang dia ciptakan sendiri. Aku bodoh karena nitipin mereka ke Leona. Harusnya aku bisa jaga mereka. Maafin aku, Lea. Kak Klarin mutusin buat pulang ke rumah. Iya, kita nggak ngekos lagi. Kita bakal tinggal di rumah sama orang tua kita. Mama bener-bener gak nyangka semua ini terjadi ke kamu. Yara baik-baik aja kok, Ma. Jangan sedih. Kalian gak usah pergi-pergi lagi ya. Kalian tinggal di rumah aja. Iya, Mah. Kak Klarin gak ngasih alasan yang jelas kenapa kita pindah. Cuma aku langsung ngerti aja. Mungkin karena dia takut susah buat lupain Kak Vela. Gimana enggak? Beberapa tahun lamanya kita satu kosan bareng. Itu bukan waktu yang singkat. Tapi kita pindah juga bukan karena Naya yang berisik kok. Mungkin biar kita lebih dekat dan terbuka aja sama orang tua. Oh iya, kalau Kak Alana, ya bagusnya dia udah bener-bener tenang karena gak harus ngurusin masalah yang serupa lagi. Tapi masih ada satu masalah yang lagi dihadapin sekarang. Ya, skripsinya. Apalagi coba. Semangat. Ayah, Istirahat dulu. Mau makan di luar nggak? bentar lagi. Enak banget sih. Anjing. Ayah makan di luar. Ya, begitu deh. Kalau Reina... Akhirnya dia pulang ke kampungnya lagi, tinggal sama kakek neneknya di sana. Sementara gue sama Raisa... Salam kenal, aku Ciara Silvet, pindahan dari Celestial High School. Kalian bisa panggil aku Yara. Ciara Silvet. Ciara, Yara. Kamu anak SC ya? Sekolah kasus itu lagi. Halo, kenalin, aku Raisa Norella. Ih, gemes banget sih. Raisa, sini duduk di samping aku. Rambutnya lucu banget. Gue juga mau deh diikut gitu. Aku sama Raisa satu sekolah lagi. Ya, walaupun tinggal beberapa bulan lagi kita lulus sekolah, setidaknya kita masih bisa ngerasain akhir yang bahagia di masa sekolah. Apalagi Raisa, kayaknya aku belum pernah lihat dia seceria ini. Lucu nggak? Lucu nggak? Kita kembar. Cocok kok. Mood banget. Yeay. Ya kan? Oh, itu. Iya, Ra, lo beneran udah enakan. Takutnya lo jatuh lagi. Enggak kok, ini cuma sakit dikit doang.
Hai, kalian sekolah di sini juga? Iya, hai. Gue mau minta maaf atas kelakuan gue di SC dulu. Gue tahu gue ngeselin banget. Maaf ya. Santai, Kes. Gak apa-apa kok. Gak apa-apa, sumpah. Sekarang kita temenan aja gak sih? Ayolah, kenapa enggak?